私の部屋はきれいです。Oke, minasan, halo. O genki desu ka? Kali ini bertemu lagi dengan saya Devi Sensei di video pembelajaran bahasa Jepang. Nah, topik kita kali ini adalah Watashi no uchi wa kirei desu, atau rumah saya indah. Nah, jadi minasan, kali ini kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana cara mendeskripsikan rumah dan juga ruangan-ruangan yang ada di rumah kita. Nah, bagaimana minasan? Sudah siap untuk belajar? Oke, kita mulai ya. Ja, issho ni benkyou shimashou. Tujuan pembelajaran pada materi kali ini ada dua. Yang pertama, memahami kata sifat dan pola kalimat tentang keadaan rumah dan ruangan dalam bahasa Jepang. Kemudian, menggambarkan keadaan rumah dan ruangan yang ada di dalamnya. Berikutnya, untuk timeline belajar, yang pertama, kita akan sama-sama belajar tentang kosakata baru di bagian atarasi kotoba. Kemudian kita akan belajar untuk merangkai kalimatnya di bagian bunpo. Nah, selanjutnya, untuk memastikan apakah minasan sudah memahami materi kali ini, mari sama-sama berlatih di bagian renshu. Dan terakhir, untuk bisa lebih memahami lagi materi kali ini, kita akan sama-sama menyimak percakapan di bagian kaiwa. Nah, minasan, bagian yang pertama adalah atarasi kotoba atau kosakata baru. Kita akan sama-sama mempelajari beberapa kata sifat yang menggambarkan keadaan rumah maupun ruangan-ruangan yang ada di dalam rumah. Nah, minasan bagaimana? Sudah siap ya? Silakan minasan cermati baik-baik dan simak baik-baik pengucapannya ya. Kirei. Kirei. Kitanai. Kitanai. Akarui. Akarui. Kurai. Kurai. Ookii. Ookii. 小さい。小さい。新しい。新しい。古い。古い。広い。広い。狭い。狭い。 Nah, minasan, setelah sama-sama mempelajari tentang kosakata baru, mari sama-sama kita merangkainya dalam kalimat di bagian bunpo. Nah, yang pertama, mari sama-sama kita perhatikan video berikut ini. 私の部屋はきれいです。私の部屋はきれいです。 Nah, minasan, apakah minasan bisa menangkap maknanya? Watashi no heya wa kirei desu. Watashi no heya wa kirei desu. Kita cek sama-sama ya, minasan. Nah, minasan, kalimat dalam video tadi yaitu heya wa kirei desu. Heya wa kirei desu. Nah, pola kalimat ini digunakan untuk menyatakan keadaan suatu tempat. Pola kalimatnya sendiri adalah kata benda tempat wa, kata sifat des. Jika kita ingin tambahkan subjek di depannya, misalkan kamar saya,
Maka kalimatnya akan seperti apa, minasang? Hai, sekai desu. Watashi no heya wa kirei desu. Watashi no heya wa kirei desu. Ini seperti contoh video tadi ya. Nah, minasang, sekarang kita coba satu soal lagi ya. Jika ilustrasinya seperti ini, kalimatnya akan seperti apa ya, minasang? Hai. Uchi wa ookii desu. Uchi wa ookii desu. Baik, sekarang kita tambahkan subjeknya ya. Rumah saya, maka akan jadi seperti apa, minasang? Hai, sekai desu. Watashi no uchi wa ookii desu. Watashi no uchi wa ookii desu. Nah, minasang, sampai di sini bagaimana? Mudah ya? Di bagian berikutnya, kita akan membahas sedikit tentang kata sifat bentuk negatif. Nah, minasang, sebelumnya kalian telah mempelajari bahwa kata sifat terbagi dalam dua jenis. Nah, kali ini bagaimana bentuk perubahannya? Silakan simak baik-baik ya. Untuk kata sifat bentuk negatif, kata sifat jenis i atau kata sifat i, caranya adalah kita hilangkan i-nya, kemudian kita tambahkan dengan kunai desu. Jadi misalkan di sini ada kata hiroi desu, maka akan berubah menjadi hirokunai desu. Seperti itu, minasang. Kemudian, untuk kata sifat na, caranya adalah kita hilangkan na-nya, kemudian kita tambah dengan dewa arimasen. Jadi misalkan di sini, kata sifatnya adalah kirei desu. Maka bentuk perubahannya adalah kirei de wa arimasen. Nah, bagaimana minasang? Koko made wakarimasu ka? Nah, minasang, supaya kalian memahami penggunaan contoh kalimatnya, mari sama-sama kita simak lagi video berikut ini. 私の家は大きくないです。私の家は大きくないです。Watashi no uchi wa okiku nai desu. Watashi no uchi wa okiku nai desu. Nah, minasang, sampai di sini bisa kalian pahami kan ya? Kalimat dalam video tadi adalah Watashi no uchi wa okiku nai desu. Watashi no uchi wa okiku nai desu. Nah, di sini kalimat ini digunakan untuk menyatakan keadaan suatu tempat. Jadi, sama seperti pola kalimat sebelumnya. Hanya saja yang digunakan di sini adalah kata sifat bentuk negatif. Nah, minasang, sampai di sini sudah bisa dipahami ya? Nah, minasang, untuk mengetahui apakah minasang telah benar-benar memahami materi kali ini, mari sama-sama kita berlatih di bagian renshu. Oke, untuk soal yang pertama, minasang coba ya. Mika-san no ima wa hiroi desu. Mika-san no ima wa hiroi desu. Dengan kalimat seperti itu, mana minasang ilustrasi yang tepat? Yang di sebelah kiri atau di sebelah kanan? Hai, sekai desu. Jawabannya yang ini ya minasang, karena hiroi bermakna luas. Mudah ya minasang? Oke, kita coba satu soal lagi ya. Dengan ilustrasi seperti ini, manakah kalimat yang benar? Daidokoro wa semai kunai desu. Daidokoro wa semai kunai desu. Atau daidokoro wa semaku nai desu. Daidokoro wa semaku nai desu. Ayo minasang, yang mana jawabannya? Hai, sekai desu. Jawaban yang benar adalah yang bawah ya minasang. Jadi kita harus menghilangkan i-nya untuk kata sifat jenis i. Nah, bagaimana minasang sampai di sini? Wakarimasu ka? Nah, minasang, kita telah mempelajari bagian kosakata sampai dengan pola kalimat. Nah, supaya minasang lebih paham lagi bagaimana penggunaan pola kalimat ini di dalam percakapan, mari sama-sama kita simak percakapan berikut ini di bagian kaiwa. 伊吹さんの家はどうですか？大きくないです。でも、綺麗です。さくらさんの家はどうですか？明るくて。
広いです。そうですか。 Nah, minasang, apakah minasang bisa menangkap makna dari kaiwa ini? Kita bahas sama-sama ya. Ibuki-san no uchi wa dou desu ka? Do desu ka bermakna bagaimana. Ibuki-san no uchi wa dou desu ka? Rumahnya Ibuki bagaimana? Okiku nai desu. Demo kirei desu. Minasang masih ingat kan ya arti kata demo? Ya, betul sekali. Tetapi, rumah saya itu tidak besar, tetapi bersih, begitu. Kemudian, Sakura-san no uchi wa dou desu ka? Nah, di sini Ibuki bertanya lagi, rumahnya Sakura itu bagaimana? Nah, kemudian di sini jawabannya adalah akarukute hiroi desu. Akarukute hiroi desu. Nah, pola kalimat ini digunakan untuk menggabungkan dua kata sifat. Untuk mempelajarinya, minasang bisa lihat di video sebelumnya ya. Nah, kemudian di sini diakhiri dengan so desu ka? Oh, begitu. Nah, minasang, kita dengarkan sekali lagi ya percakapannya. いぶきさんの家はどうですか？大きくないです。でも、綺麗です。さくらさんの家はどうですか？明るくて。広いです。そうですか。 Nah, minasang, kita telah tiba di bagian akhir video pembelajaran bahasa Jepang kali ini. Jadi bagaimana minasang? Minasang no uchi wa dou desu ka? Nah, minasang, bagaimana? Mudah bukan? Semoga setelah kalian mempelajari materi kali ini, kalian bisa mendeskripsikan keadaan rumah maupun ruangan-ruangan yang ada di rumah dalam bahasa Jepang. Semoga materi kali ini bermanfaat ya. Sampai bertemu lagi di video berikutnya dengan saya Devi Sensei. Jamata!